Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman semuanya, balik lagi sama kita Rama dan Niki. masih di Rampang Production Channel nih, sama seperti biasanya. Jadi malam ini nih kita mau bacain request nih, kiriman email ya, Ki. Betul. Dari salah seorang subscriber namanya Andi. Jadi Andi ini bilang, "Bang, coba dong ngebahas masalah hal-hal tahayul gitu yang ada di Indonesia." Betul. Nah, pas kita baca pikiran juga tuh ya, boleh juga Iya, tuh kayaknya tuh. boleh. Nah, terus kebetulan ini teman gua akhirnya coba browsing juga tuh beberapa tahayul yang pernah ada ya, yang pernah kita alamin juga kebetulan Betul, dari kecil. betul. Mungkin nggak kita doang sih, mungkin nih teman-teman yang pada nonton juga mungkin pasti pernah juga ada yang Iya. pernah ngalamin ya. Iya benar. Ya, jadi gimana Ki? Malam ini mungkin kita bahas itu aja kali ya. Ya kita bacain Tahayul tuh kalau di kita disebutnya pamali kali. Pamali. Kalau orang bule bilang superstitious. Ya. Superstitious. Pamali, tapi kalau dia berarti dia laki-laki tuh. Laki-laki, kalau cewek bumali. Bumali. Anjing, lu Benar. tua banget lo, lawakan lo. Umur lo ketahuan banget dong. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya bapak. Jok bapak. Jok bapak. Jok bangpak. Jadi gini, yang lucu nih, Mak. Jadi teman kita yang Andi itu juga ngirimin contohnya juga. Oh gitu, dia juga yang pernah dia ini gitu. Tapi satu, sisanya kita kan tadi browsing. Dia bilang gini, satu contoh zaman dulu, pamali itu kalau cewek perawan atau cowok perjaka duduk di depan pintu. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya atau pembahasannya, jangan lupa dong diklik dulu tuh tombol subscribe-nya ya kan, supaya kita nggak malas nih bikin video ke depannya. Betul. Dan channel ini bisa lebih berkembang lagi kan. Dan insya Allah bermanfaat. Bermanfaat mudah-mudahan, dan kita juga ngedoain nih yang udah subscribe. Kita ucapin terima kasih banyak juga, ya kan. Mudah-mudahan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala deh. Amin. Udah gitu tombol ininya loncengnya juga dinyalain supaya nggak ketinggalan Betul. video-video kita pas kita ngupload lagi. Betul. Sama saran dan kritiknya juga dong, please, supaya kita ini nih bisa introspeksi kalau emang ada kekurangan ya. Iya, betul. Kan kita nggak tahu juga, namanya manusia kan. Betul. Kalau misalnya nggak ada masukan dari yang lain, pasti kita nggak akan jadi lebih Baik lagi gitu. Betul. Ya udah, Oke. kalau gitu kita langsung masuk aja nih Ki, Iya. bahasannya Ki. Yang pertama itu yang si Andi tadi bilang, Iya. cowok perjaka atau cewek gadis itu jangan duduk di depan pintu katanya. Itu lu agak bingung juga, tapi Alasannya bingung. Iya, kalau cewek apa sih? Tahayulnya gue rada lupa deh. Kalau katanya jodohnya jauh. jodohnya jauh tuh kalau bisa Betul. duduk di depan pintu, ya kan? Nih tapi sebelumnya kita perlu ngomong juga nih, Mak. Ini bukannya kita mau menginikan cerita-cerita pamali orang tua kita dulu ya. Iya, bukannya kita apa Cuma- ya? Bukannya kita mau ngenyek gitu, bukan. Nah, tapi kita maksudnya Mencoba untuk menelaah secara logis ya. dan kayak apa iya gitu ya. Iya, Dan ya sekali lagi nggak ada maksud ya. iya. Ya balik lagi nih, kayak katanya cewek gadis, cowok perjaka, jangan duduk di depan pintu. Katanya jodohnya jauh. Iya. Nah, tadi gue sama Rama udah ngecek. Dan secara logika, Hmm. menurut kita mah ya, Iya. agak nggak masuk akal sih. Jodohnya jauh. Kaitannya dengan duduk di pintu sama jodohnya jauh tuh Mungkin apa? lebih masuk akal mungkin kalau dibilang kalau duduk depan pintu muka lu jauh. Nah, lagunya rapper dong jadi. Tapi lebih masuknya begini. Jadi kalau kita telah sebenarnya jangan duduk di situ sebenarnya tuh kayak semacam meminta kita untuk jangan menghalangi jalan orang nggak sih? Iya, benar, intinya sih itu sih Sebenarnya Soalnya kaitannya sama jodoh kan. Iya. Udah Allah yang dari kita Allah yang udah punya. Iya, udah punya kuasa ya. Iya, lucu juga gitu. Ya lebih masuknya kayak sih kalau di Islam mungkin kurafat kali ya. Tapi mungkin sebenarnya orang tua kita dulu itu ngomong begitu sebenarnya bukannya maksudnya ini, bukan Iya. maksudnya mau kurafat, cuma mungkin kalau menurut gua nih Ki, mungkin mereka sebenarnya anaknya nih mungkin zaman dulunya udah bebel nih bilangnya bolak-balik Mungkin. jangan duduk depan pintu, Bisa jadi. begitu lagi kan. Bisa jadi. Udahlah gua takut-takutin aja deh. Iya, Bisa bener. juga gitu kali mungkin. Cuman jadinya apa iya gitu kan? Iya, kalau jodohnya jadi jauh gitu. Betul. Logikanya bener sih, lo duduk depan pintu ya pasti ngalangin orang jalan, udah pasti Betul. kan. Terus kalau misalnya duduknya depan pintu tol ya kan, bahaya juga. Orang mau Betul, bayar betul. tol juga ribet. Betul. Lo bayar duduknya di depan pintu sorga sih nggak apa-apa. Betul. Enak, amin. Betul. Dan ini juga ada cerita yang kedua nih, Mak. Tahayul apa lagi? Tahayulnya ini. Jika berbenah rumah, nih. Katanya kalau nggak bersih, Hah? kalau cewek nanti dapat
jodohnya jenggotan. Kalau cowok dapat jodohnya ceweknya jerawatan. Kalau bebenah rumahnya nggak bersih. Dia kayak nyapu, ngepel. Iya. Wah, Ya, gimana tuh? Iya maksudnya kalau secara gue sih nangkepnya ya. Kalau misalnya cowok nih, ini sih cowok sama cewek sih menurut gue ya. Iya. Kalau lo bebenahnya nggak bersih ya, udah pasti muka lo berdua jerawatan, nggak cewek nggak cowok, bukan calon lo ya kan. Iya, cuman di kaitannya dulu gitu kok kalau nggak bersih ntar jodohnya jerawatan atau berewokan. Iya, mungkin kan anak kecil mungkin lebih takut kali kalau dibilang begitu kali ya. Padahal kalau dipikir-pikir nggak ada hubungannya gitu. Iya. Lebih percaya kalau ditakut-takutin begituan kan kita waktu kecil ya kan. Iya. Dibandingkan ditakut-takutin kalau nggak bersih nanti kamu sakit loh. Kagak ngaruh, anak bocah mah digituin. Yang ada yang malah aneh, apa hubungannya dengan lantai sama jodoh kita, mukanya jodoh kita. Nah itu ya sekali lagi agak nggak masuk akal sih. Cuman ya mungkin teman-teman yang nonton ada yang tahu kali, mungkin jawabannya sebenarnya kan. Mungkin juga ada yang tahayul itu ya kan. Ada yang mengangguk-angguk. Oh iya ini. Ini gua dapet pacar jenggotan nih kan. Gara-gara nggak bersih. Betul. Apalagi nih, Mak? Nah, kalau gua sih dulu apa ya, waktu gua kecil itu yang gue inget masalah tahayul ini. Kalau kita lagi tiduran tengkurap nih, kaki tuh nggak boleh ditekuk. Jadi kalau yang gue dengar dulu, kalau kaki kanan ditekuk itu katanya nyumpahin orang tua kita meninggal. Yang kanan itu bokap, yang kiri itu nyokap kalau nggak salah ya. Seinget gue tuh. Itu ekstrim sih itu kalau menurut gue sih, ya kan? Karena kalau menurut gue ya, ya masalah aja lah Allah nggak sih? Iya benar. Kaitannya dengan kita naikin kaki tuh kayak nekuk kaki gitu. Iya, nekuk kaki, pegel kan? Iya. Dan itu, nah itu yang kalau tadi kan masih ada korelasinya lah ya. Iya. Apa namanya korelasinya? Duduk depan pintu ngalangin, terus kalau bersih nggak bersih itu. Nah kalau masalah nekuk kaki tuh ya kan, apa coba menurut lo? Bingung. Jauh banget sih. Iya. Antara kaki terus sama orang tua tuh kayaknya gimana ya? Iya, atau mungkin nggak sopan kali ya Pak. Sebenarnya sih nggak sopan maksudnya. Intinya mungkin nggak sopan kali ya. Iya, nggak elok lah mungkin ya. Karena mungkin gini kali gue rasa yang dulu pertama masalah nih tahayul kan. Mungkin di rumah itu dulu kalau makan lesehan bareng-bareng ya kan. Bapaknya lagi makan nih kaki ditekuk terus kena ke muka bapaknya mungkin ya kan. Mungkin nggak tahu juga sih. Jadi wah kurang ajar lu. Iya, nggak sopan kan. Bapaknya jatuh atau gimana. Kakinya dimain-mainin gitu depan muka bapaknya pas bapaknya lagi makan ya iyalah nggak boleh. Mungkin juga bisa. Tapi nggak tahu sih. Coba dong kasih masukan dong. Mungkin yang lu ada yang tahu nih gue asik. Tambahin lagi kalau iya komentarnya ya kan. Terus ini juga ada juga nih dari email yang masuk terkait ini. Katanya kalau dulu waktu kita kecil, kalau malam Jumat tuh suruh cepat tidur. Banyak hantu katanya. Nah, kita telaah gitu ya. Kalau dari segi setelah udah di usia segini kan sudah menjadi bapak-bapak. Iya, bapak-bapak. Kita telaah. Kayaknya kalau malam Jumat malam suci nggak sih kalau untuk umat Islam ya? Iya benar-benar. Dan kan katanya kan sunnah Rasul juga. Kalau menurut saya sih mungkin itu lebih kepada kayak menyuruh anaknya untuk tidur. Iya benar. Bapaknya mau sama ibunya mau ibadah kali. Iya benar mungkin. Bangun, ibadah sunnah Rasul, baca surat Al-Kahfi. Iya benar. Dan mungkin yang lainnya. Iya kan sebenarnya kan banyak ya kan. Benar gitu. Itu yang hal yang agak unik. Iya itu yang paling positif sih, paling masuk akal sih. Cuma yang mungkin apa tadi alasannya nggak bolehnya? Banyak hantu bertebaran ya? Katanya. Iya benar-benar. Malam-malam inilah mengerikan. Iya, malam Jumat tuh selalu ya dianggapnya itu ya. Betul. Padahal benar sih malam suci sih padahal. Malam suci kan hari Jumat tuh hari suci kalau di Islam. Bahkan di agama Yahudi pun mereka ini banget kan ya sama hari Jumat apa Sabtu ya? Kalau Yahudi Sabtu. Sabtu ya, Sabat ya. Sabat. Iya. Sabat. Tapi kalau Jumat Agung tuh apa? Umat Kristiani ya. Ada Jumat Agung. Tapi kan ya? kalau masuknya di hari Jumat. Kalau pas jatuhnya di hari Jumat. Ya. Jumat. Tapi maksud gua hampir semua agama tuh menganggap kalau hari Jumat itu suci ya kan memang. Iya, memang. Di Islam udah pasti kan. Kalau di Arab Saudi atau negara-negara Jazirah Arab tuh kan libur malah. Buat Jumat ibadah, ya. Ada yang Jumat Sabtu, minggunya masuk. Ada yang Jumat Sabtu Minggu gitu-gitu. Iya. Oh ini. Ada yang ngirimin katanya Pak Mali kalau pakai payung di dalam rumah. Nah, kita telisik-telisik nih, Mak. Gimana nih, Mak? Kalau menurut gue ini aja sih. Payung kan lebar tuh. Betul.
Kalau rumah lo gede sih mungkin nggak ini. Cuma kalau misalnya rumah lo barangnya rapet-rapet, lo buka payung dalam rumah nyampluk apa vas apa-apa, nyampluk bener. pajangan, diomelin sama mak lo kalau misalnya beli, apalagi belinya mahal ya kan, apa susah nyarinya, pecah. Betul. Itu maksudnya mungkin. Paling dulu kan dibilangnya, kalau dulu dibilangnya katanya kalau pakai payung di dalam rumah gila, dibilang ada orang gila nanti. Emang gila juga. Sebenarnya mungkin gilanya tuh ngapain lu pakai payung di rumah, Iya. hujan lu juga kagak. Iya bener, bukannya bakal ada orang gila, elonya gila gitu maksudnya. Iya bener. Iya, bener, itu. Mungkin maksudnya orang tua kita gitu secara halus, jangan kalau ada orang gila, maksudnya kita yang gila, ngapain pakai payung dalam rumah. Iya. Kalau orang dulu gitu, kalau orang sekarang sih mungkin begitu anaknya buka payung. Gila. Langsung ditunjuk anaknya kali. Udah males basa-basi kan orang sekarang. Iya makanya bener juga sih. Soalnya anak sekarang juga kebanyakan ditakut-takutin pakai tahayul udah nggak ngaruh ya kan. Iya. Kalau dulu mungkin dulu misalnya masih ini. Kalau sekarang kan udah zaman gadget begini, apa-apa mereka tinggal browsing, susah banget. Betul. Terus apa lagi nih, Mak? Oh ini satu lagi nih, katanya Pak Mali kalau pakai kancing baju dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Nggak boleh. Dari atas ke bawah, sorry. Harusnya dari bawah ke atas. Itu gue belum pernah dengar tuh malah tuh. Katanya. Begitupun juga dengan makan. Baiknya porsinya pas, nasi dengan lauk atau nasi dulu baru lauk. Katanya. Jangan lauk dulu baru nasi gitu, maksudnya pas nyuapnya gitu. Katanya gini, kalau kita dari atas ke bawah, mudanya seneng, tuanya susah. Tapi kalau kita gitu tapi kalau kita dari bawah ke atas, ya mungkin dari bawahnya kita susah, berusaha untuk sukses. Oh iya. Begitupun juga pas makan. Kita kan kalau nasi mungkin ibaratnya kan tawar, kayak hidup tawar gitu ya. Harusnya makan nasi tawar dulu. Tawar. Jual beli beda lagi. Harusnya makan nasi Ikan dulu. air tawar. Beda. Ya, bisa juga sih tapi. Itu jadi harus nasi dulu, baru lauk atau seimbang. Jangan lauknya dulu baru nasi. Sama juga filsafatnya. Iya benar-benar. Katanya biar hidup lu susah dulu, berusaha, baru senengnya. Oh iya benar. Ya sebenarnya ada nggak nyambungnya tapi ya oke lah. Masih oke lah itu ya, masih masuk lah filosofinya lah. Menurut gue sih. Maksudnya sebagai manusia itu kita mesti start from zero gitu ya. Iya benar. Jangan, nggak ada orang yang tiba-tiba sukses gitu, tiba-tiba seneng. Maksudnya bagus sih, masih oke. Masih oke. Itu sih. Tapi itu ya. Apalagi ya yang pernah ini ya. Gue sih kayaknya nggak ada lah. Tapi ya intinya beragam sih ya. Cuman. Oh ini satu lagi. Apa ada. Gue juga pernah dengar nih, tapi nggak tahu nih lo sama apa enggak nih sama gue nih. Katanya kita kalau misalnya disuruh orang nih, misalnya lo masih kecil nih disuruh sama kakak lo gitu, terus lo nyuruh lagi orang gitu, katanya kalau gue udah dibilanginnya gini, lo disuruh malah nyuruh lagi, ntar pacar lo jenggotan lo gitu. Cuma kan gue laki masalahnya. Anjir. Bener. Nah kalau lo Ki dengernya gimana Ki dulu Ki? Gue sih nggak pernah, belum pernah yang kalau gitu. Berarti kalau itu kayaknya bukan tahayul, kayak gue emang dicengin kayaknya sama saudara gue dikerjain ya. Bisa jadi. Supaya gue mau disuruh aja ya. Tapi mungkin lebih kepada maksudnya gini, berjenggot itu kan jenggot cabang ya. Ya mungkin cabang lo nyuruh orang, disuruh orang lagi, malah nyuruh orang lagi, kan jadinya bercabang kali ya. Oh iya benar. Maksudnya kalau misalnya ada sesuatu yang itu bisa dikerjain sendiri ya udah, nggak usah ini orang. Sebenarnya lebih ke begitu kali. Lebih maksudnya. Mengajarkan kita buat bertanggung jawab mungkin ya intinya ya. Mungkin juga. Jangan lempar batu sembunyi tangan lah gitu maksudnya. Betul, ya kan? betul, dan jadinya ya apa namanya, kita bisa mandiri juga. Mandiri benar. Itu ya kali ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Iya, mungkin kalau ada yang mau nambahin silakan ya, kirimin ke email ke kita ya. Iya, tulis di kolom komentar juga boleh kalau misalnya boleh. aneh, kan? Mungkin bisa nanti kita review lagi gitu. Iya, benar. Mungkin itu aja deh. Iya. Tuh ngingetin aja, jangan lupa di subscribe sama lonceng, sama di share videonya. Terus komentarnya dong, sama kritiknya biar kita bisa lebih baik lagi nih. Yuk. Ya, oke itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.